Yang saya hormati seluruh pejabat pimpinan tinggi media Kementerian PAN-RB dan seluruh pejabat pimpinan tinggi media BKN. Izinkan Bapak kami memperkenalkan terlebih dahulu para pimpinan yang ada di BKN. Yang pertama saya selaku pelaksana tugas Kepala BKN, yang jabatan definitif saya adalah Wakil Kepala BKN. Nama saya Haryomo Dwi Putranto. Kebetulan Ibu Kanjeng Gusti saya tinggalnya di Jogja, Ibu. Jadi satu daerah dengan Ibu Kanjeng Ratu, ya, Mas. Saya ingin memperkenalkan yang pertama adalah Ibu Sekretaris Utama, Ibu Haja Ikma Sukmaria. Yang kedua, Deputi Pelayanan Manajemen, mohon maaf, Deputi Sistem Informasi dan Digitalisasi, Bapak Suharmen. Yang ketiga, Deputi Sistem Informasi dan mohon maaf, Deputi Pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Bapak Aris Windianto. Ada satu deputi yang mohon maaf tidak bisa hadir karena memang ada tugas yang harus diselesaikan di kantor. Kami mohon untuk bisa dimaklumi. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, insya Allah kebahagiaan untuk mengikuti rapat kerja antara Komite 1 DPD dengan Kementerian PAN-RB dan BKN. Ada isu utama yang akan kami sampaikan terkait pada hari ini, khususnya berkaitan dengan progres penerimaan calon aparatur sipil negara tahun 2024. Meskipun tadi sebagian sudah disampaikan oleh Ibu Menteri, kami ingin menambahkan dan melengkapi karena ini menjadi tugas PKN untuk melaksanakan dan menyelenggarakan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024, baik untuk calon pegawai negeri sipil maupun P3K. Bapak pimpinan beserta anggota yang kami hormati, terkait isu progres penerimaan calon aparatur sipil negara tahun 2024 ini, perlu kami sampaikan bahwasannya sampai dengan bulan November 2024, statistik aparatur sipil negara jumlahnya 4.755.614 yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Berdasarkan data tersebut, BKN memprediksi akan ada tambahan sebanyak 956.248 ASN yang akan pensiun dalam periode tahun 2025 sampai 2030. Perlu kami sampaikan pula bahwa saat ini alokasi kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri tadi sebesar 1.278.276 dengan rincian 248.993 formasi untuk PNS dan untuk P3K-nya 1.029.283. Terkait dengan seleksi CPNS tahun 2024, pada saat ini, lebih tepatnya tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember 2024, adalah penjadwalan untuk seleksi kompetensi bidang atau SKB bagi para peserta yang telah memenuhi passing grade dan masuk ke dalam perankingan, khususnya untuk calon pegawai negeri sipil. Pelaksanaan SKB dengan menggunakan CAT dijadwalkan akan dimulai tanggal 9 sampai 20 Desember, sehingga pengumumannya nanti untuk CPNS tahun 2024 dapat dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 12 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan surat edaran PLT Kepala BKN. Perlu kami sampaikan pula bahwasanya untuk seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2024 yang dilaksanakan oleh BKN itu ada 246 titik lokasi.
yang terdiri dari 36 titik lokasi BKN, baik yang di pusat, di kantor regional maupun UPT BKN yang ada di seluruh provinsi, dan 75 titik lokasi mandiri BKN, serta instansi sejumlah 135 melaksanakan tilok tersendiri. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 1 yang kami hormati, mengenai seleksi calon P3K tahun 2024, perlu kami sampaikan bahwa sesuai data non-ASN tahun 2022 yang sudah ditutup pada 31 Desember 2022, tadi disampaikan oleh Ibu Menteri, ada sebanyak 1.783.665 orang sisa tenaga non-ASN yang belum menjadi aparatur sipil negara. Sebanyak 1.383.756 adalah tenaga non-ASN yang telah mendaftar dan submit pada seleksi P3K tahap pertama yang sudah dimulai seleksinya mulai kemarin. Selain itu, terdapat 71.379 tenaga non-ASN yang telah mendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, mereka yang memang sudah ikut seleksi CPNS. Sehingga ada selisih sebesar 333.915 tenaga non-ASN yang belum mendaftar, begitu untuk seleksi P3K tahap pertama maupun calon pegawai negeri sipil. Saat ini juga telah dijadwalkan seleksi kompetensi untuk P3K yang dimulai pada tanggal 2 sampai 19 Desember 2024. Sehingga sekarang masih berlangsung di seluruh Indonesia. Insya Allah nanti pengumumannya diharapkan akan dilakukan tepat waktu tanggal 24 sampai 31 Desember 2024, sehingga penetapan nomor induk pegawai P3K-nya dapat terlaksana dari mulai tanggal 1 sampai 28 Februari 25. Moga-moga tidak ada perubahan jadwal ini sehingga sampai dengan 28 Februari sudah ditetapkan nomor induk P3K-nya oleh BKN. Bapak pimpinan dan anggota yang kami hormati, perlu pula kami sampaikan terkait dengan prioritas kelulusan untuk seleksi P3K tahun 2024 bahwa BKN mengacu kepada keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024, kemudian tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2024, serta mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan tahun 2024. Di mana di dalam surat keputusan tersebut diatur prioritas kelulusan untuk seleksi P3K tahun 2024 secara berurutan. Yang pertama adalah pelamar prioritas yaitu untuk guru dan D4 Bidan Pendidik tahun 2023. Prioritas yang kedua adalah ex tenaga honorer kategori 2. Prioritas yang ketiga, tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN. Dan yang terakhir adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Sehingga untuk seleksi tenaga P3K untuk yang sekarang berlangsung itu adalah untuk menindaklanjuti amanat dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang harus sudah dilakukan penyelesaian pada akhir 31 Desember 2024. Bapak pimpinan dan anggota yang kami hormati, tentu kita berharap untuk pelaksanaan seleksi ini dilakukan seobjektif mungkin, transparan dan akuntabel dengan menggunakan CAT yang selama ini sudah dibangun oleh BKN
untuk bisa mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional. Kita tahu bahwasanya dengan menggunakan CAT ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama, tentu soalnya dibuat oleh konsorsium perguruan tinggi negeri, diinskripsi BSSN, kemudian untuk metode seleksinya kita menggunakan real time nilai. Ketika yang bersangkutan itu selesai untuk mengerjakan tugasnya akan ketahuan berapa nilainya, apakah akan melampaui passing grade atau tidak. Kemudian nilai ini juga ditayangkan secara live streaming di YouTube dan itu bisa diketahui oleh semua masyarakat yang memantau hasil pelaksanaan SKD tersebut. Untuk SKB ada yang menggunakan CAT-BKN, ada juga nanti seleksi kompetensi teknis tambahan tergantung dari kebutuhan masing-masing instansi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu yang berkaitan dengan pengisian jabatan pasca adanya perkembangan dari pengalihan ASN Kabinet Merah Putih, perlu kami sampaikan bahwasannya mobilitas talenta ASN yang ada diperlukan dalam pengisian jabatan manajerial di tiap kementerian atau lembaga yang terdampak. Oleh sebab itu, BKN menyiapkan mekanisme mobilitas talenta tersebut, di mana seluruh pejabat manajerial tetap menduduki jabatan manajerial yang bersesuaian dengan jabatan saat ini. Dan percepatan pengisian jabatan itu diharapkan bisa segera dilakukan dan BKN tentunya nantinya juga akan menyajikan data untuk pengisian pegawai-pegawai yang non-manajerial yang harus kita persiapkan sesuai dengan kebutuhan pada instansi-instansi dimaksud. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati, yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak, Ibu pimpinan dan anggota DPD atas masukan yang selama ini telah disampaikan kepada BKN. Masukan dan saran tersebut tentunya telah menjadikan sebagian bahan pertimbangan dan kita tindak lanjuti dalam melaksanakan program-program BKN selama tahun 2024 sampai dengan hari ini. Kami mohon dukungan. Semoga program-program BKN bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.